Gunung Jimat, dari namanya pasti kalian sudah merasakan aura kemistisannya. Nah, gunung yang berdiri di Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Pemalang ini memang diakui keseramannya. Salah satu sebabnya adalah di pucuk gunung ini ada makam tua. Nah, siapa yang dimakamkan di atas gunung itu? Dan mitos apa yang tersebar tentang gunung satu ini? Pertama, batu misterius dari Pemalang ke Sumatera. Mitos batu yang tiba-tiba menghilang entah kemana ini masih menjadi misteri bagi warga sekitar Bukit Mendelem. Batu besar yang hilang ini sebelumnya berada di sebelah makam keramat. Ceritanya, ada salah seorang warga Mendelem yang mengunjungi makam keramat itu, dan dia kaget batu yang dulunya ada di sebelah makam hilang. Sebelum hilang, batu itu memang mencolok karena ukurannya yang sangat besar, sehingga para warga akan tahu kalau batu itu tidak di tempatnya yang semula. Dan saat sudah tidak berada di sana, batu itu menyisakan lubang besar bekas batu itu dulunya berada. Yang menarik dari mitos batu besar yang hilang tak jelas rimbanya ini adalah kelanjutannya. Ceritanya, ada warga setempat yang bekerja di Sumatera. Warga Mendelem yang bekerja di Sumatera itu suatu hari melihat batu yang sama percis dengan batu yang berada di desanya dulu. Dia kaget melihat batu itu. Bagaimana mungkin batu sebesar itu pindah dari Pemalang, Jawa Tengah ke Sumatera? Ya, memang kalau dinalar bisa saja ada orang yang memindahkan batu besar itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang kurang kerjaan memindahkan batu sebesar itu dan membawanya sampai ke Sumatera dan tanpa sepengetahuan warga sekitar? Dan mitos ini sudah lama dipercaya oleh warga Mendelem dari generasi ke generasi. Yang kedua, Gunung Jimat. Penyebutan Bukit Mendelem dengan Gunung Jimat tidak asal-asalan, karena memang di Bukit Mendelem ini dulunya jadi tempat keramat untuk menyimpan barang-barang pusaka. Para warga sekitar juga percaya bahwa ajimat dan pusaka itu masih ada di sana. Menurut cerita warga sekitar, pusaka-pusaka itu adalah sumber kekuatan, keagungan, dan kewibawaan yang diperlukan oleh para pemimpin. Sehingga tak jarang orang-orang yang berhasrat menjadi pemimpin berziarah ke Bukit Mendelem. Nah, yang menarik adalah menurut penuturan para sesepuh desa, bahkan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dulu pernah mengunjungi Bukit Jimat. Yang ketiga, Nyai Rantansari, Mbah Tunggul Wulung, Rahyang Tapanaraban, Raden Patah, dan Damar Wulan, tokoh-tokoh keramat yang menyelubungi Bukit Mendelem. Nyai Rantansari terkenal dengan kecantikannya. Beliau konon berasal dari Solo. Ada juga yang mengatakan beliau adalah titisan Nyi Roro Kidul. Nyai Rantansari ini dulunya sering bepergian tak menentu untuk menghindari kejaran Raja Buto yang berkeinginan melamarnya. Memang mitos Nyai Rantansari sangat fenomenal di daerah Bumi Ayu, Brebes, Slawi, dan Tegal. Namun, warga Desa Mendelem percaya bahwa sosok Nyai Rantansari hadir di Bukit Mendelem. Para warga Mendelem mengatakan sosok Nyai Rantansari ini berpenampilan dengan memakai baju nyampingan khas Jawa kuno dan selalu menggunakan selendang. Sementara Mbah Tunggul Wulung menurut warga setempat adalah bapak sekaligus guru Raden Damar Wulan. Warga setempat percaya bahwa sosok Mbah Tunggul Wulung mendiami Bukit Mendelem. Beliau, menurut cerita orang-orang Mendelem, selalu memakai pakaian Jawa, menggunakan ikat kepala, dan juga memiliki sorot mata yang sangat tajam. Nah, di atas Bukit Mendelem ternyata ada makam yang dipercaya warga sekitar
sebagai makam Rahyang Tapanaraban. Siapa itu Rahyang Tapanaraban? Beliau konon adalah raja kerajaan Jawa yang berada di Pemalang. Nah, dua presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno dan Soeharto, saat mengunjungi Bukit Mendelem, konon mereka menziarahi makam Rahyang Tapanaraban. Selain itu, Bukit Mendelem juga dipercaya menjadi petilasan Raden Patah dan Damar Wulan. Bagaimana itu? Bukit gak mistis? Lah ternyata bukit itu dikelilingi nama-nama mistis tokoh-tokoh Jawa. Yang keempat, ritual pesugihan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Tempat pesugihan. Di bukit itu terdapat sebuah gua yang kata orang-orang disebut Gua Gogok. Gua Gogok Panembahan Gunung Jimat ini katanya adalah tempat pesugihan. Entah bagaimana ritualnya, yang jelas tempat itu sering didatangi orang-orang yang ingin kaya secara mendadak. Yang kelima, izin dulu kalau ingin menginap dan dilarang pakai sepatu saat tidur. Bukit Mendelem memang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1450 meter di atas permukaan air laut. Sehingga jarang ada orang yang berkunjung sampai menginap di sana. Tapi warga sekitar mewanti kalau mau menginap hendaknya izin terlebih dahulu. Maksudnya izin di sini adalah izin kepada penghuni Bukit Mendelem. Ya, apalagi kalau bukan untuk keselamatan kita. Mereka mewanti-wanti supaya tidak memakai sepatu saat tidur di sana. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.